pandai sekali juga mengatur waktu. Pandai sekali mengatur waktu. Rajin membaca. Apalagi pengalaman-pengalaman berkaitan dengan berinteraksi dengan lingkungan. Itu saya kira sangat membantu untuk menambah wawasan beliau. Jadi memang rajin ya Prof, rajin. Cerdas juga ya. Rajin berorganisasi, rajin di dalam kelas, rajin berdiskusi. Diwawancara ya. Itu selalu menyebut saya dari UNAS jurusan antropologi. Betul. Ya, jadi jurusan antropologi ini kan sudah dunia yang kenal kalau ada di UNAS itu. Betul. Dan ada mahasiswanya yang sangat trending. Ada juga cerita yang saya dengar dari kakak-kakak yang menceritakan itu dia start dari Palu ke lokasi Pengaderan naik ambulans. Oke. Ya, dan dia setotal itu datang naik ambulans terus ke lokasi Pengaderan untuk menjenguk adik-adiknya yang telah dikader. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Kali ini saya Alika bersama tim Berita Kota Makassar, kita hadir langsung di Universitas Hasanuddin, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di mana di tempat ini pemirsa adalah tempat berkuliah Abdul Haris Agam atau yang sekarang dikenal dengan Agam Rinjani, yang tentunya baru-baru viral di media sosial karena jiwa kemanusiaan yang tinggi karena menyelamatkan pendaki asal Brazil yang berhasil dievakuasi jenazahnya oleh Agam Rinjani dengan teman-teman rekan-rekannya yang lain. Nah, di sini pemirsa saya sudah hadir di Universitas Hasanuddin dan tentunya saya akan menjumpai salah satu dosen dan juga saya akan berkunjung di himpunan tempat Agam Rinjani masuk dalam sebuah himpunan di Universitas Hasanuddin ini. Ikuti saya terus. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar? Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi kita hadir langsung di sini Prof. Di mana di sini di Unhas sendiri di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah Fakultas Agam Rinjani Prof. Iya. Kenal betul dengan Agam Prof? Agam Rinjani ya? Iya betul Prof. Itu yang lagi trendy ya? Betul sekali Prof. Kenal. Saya kenal beliau itu sejak pertama kali masuk UNHAS di Departemen Antropologi. Kenal dekat, sosoknya baik? Kenal dekat, sosoknya baik, humanis, perokok, pekerja keras. Pekerja keras. Dan menurut saya cerdas orangnya. Cerdas orangnya. Gimana setelah mendengar kabar? Senang, bahagia, dan saya tidak kaget. Karena memang tipenya begitu. Pekerja keras, pantang menyerah, medan apapun itu pasti dia hadapi. Saya kira ada pengaruhnya mata kuliah antropologi maritim dan antropologi ekologi dulu yang diajarkan di kampus ini ketika beliau menjadi mahasiswa. Baik, Prof. Ya, selain memang bibitnya kuat ya, itu karena ada doktrin-doktrin mata kuliah antropologi yang bisa membuat dia seperti itu. Oke, Prof, saya mau bahas lebih lanjut, tapi di sini kah Prof atau di mana? Kita jalan aja ya. Jalan aja. Boleh. Di ruangan Prof boleh? Boleh. Ya. Mari pemirsa Berita Kota Makassar ikuti saya terus. Kita akan ke ruangan Prof Awe. Kita akan bahas lanjut terkait dengan Agam Rinjani ini. Mari Prof. Ya, mari. Oke, jadi sering lewat sini Prof. Agam dulu waktu mahasiswa belum ada tangga ini. Dia di PIS 2 sana. Kemudian di PIS 4. Ada namanya PIS 8. Nah, PIS 2-nya itu kalau tidak salah ya, disitulah ada himpunan mahasiswa antropologi. Di situ dia bermalam. Itu sekitar tahun berapa Prof? Dia kan selesai tahun 2008 kalau nggak salah itu. Iya, kira-kira 4 tahun sebelum itu dia menjadi mahasiswa baru. Jadi lewat sebelah ini ya Prof ya? Iya. Tapi ini fakultas dari sosok Abdul Haris Agam Rinjani. Betul. Kita masuk. Mari. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Silakan. Kita masuk ya. Ini di Fakultas Ilmu Sosial dan. Nah, ini baru dibenahi ini jadi kelihatan canggih ya. Betul, Prof. Nah, waktu Agam kuliah enggak seperti ini skat-skatnya. Jadi kita di PIS berapa itu? PIS 4 kalau tidak salah. Di situlah Agam ditempah dengan kawan-kawannya. Nah, ini prodi antropologi ini yang baru dibikin. Ini prodi antropologi ya, Prof? Iya. Waktu itu kalau tidak salah
Pak Yahya ketua Prodi kalau tidak salah, atau Pak Supriyadi, beliau juga kenal. Pokoknya Agam itu dikenal dan kenal semua dosennya, dikenal dan dia juga kenal semua dosennya. Oke, Agam ini berarti dikenal dan sekarang dikenang. Dikenal, dikenal. kenal dan dikenal. Oke, Prof. Iya. Boleh kita masuk, Prof, sambil kita bicara Boleh, di boleh, dalam. boleh. Kita masuk di ruangan Prof. Ya, mari. Nah, ini ruangan saya sederhana ya, tapi bagus. Baik pemirsa BKM News, Berita Kota Makassar, saat ini saya Alika dan juga tim Berita Kota Makassar, kita hadir langsung di Universitas Hasanuddin, di mana tempat seorang Agam Rinjani menempuh pendidikan hingga saat ini, hingga saat selesai. Di saat ini saya sudah berada di ruangan Profesor Dr. Pawedari Hichan MA, tentunya yang memiliki kedekatan sebagai dosen bagi Agam Rinjani semasa berkuliah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Prof, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat seperti yang Anda lihat saat ini. Bagaimana mendengar kabar Agam Rinjani yang sekarang ini viral di media sosial? Wah, saya termasuk orang yang sangat kagum. Tidak kaget karena memang sejak beliau jadi mahasiswa itu penampilannya seperti itu. Sifat-sifat humanisnya itu tetap seperti yang saya kenal sejak dia mahasiswa baru sampai sekarang. Oke. Itulah Agam. Agam yang populer sekarang dipanggil dengan Agam Rinjani ya. Ya. Begitu yang saya tahu. Oke. Prof kenal dekat dengan sosok Agam Rinjani? Sangat kenal. Sangat kenal. Dia kenal saya, dia kenal anak saya, dia kenal keluarga saya. Saya kenal dia sebagai mahasiswa yang ini pekerja keras. Kerja keras. Itulah Agam Rinjani. Oke. Kalau boleh tahu, Prof, boleh ceritakan awal apakah Agam Rinjani sudah Prof ajar semenjak masih menjadi mahasiswa baru atau sejak kapan, Prof? Ketika dia menjadi mahasiswa baru di program studi antropologi, saya tidak mengajar semester pertama. Walaupun waktu itu pengantar antropologi dia programkan, tapi dosennya yang mengajarkan. Saya ketemu ketika dia ketemu di kelas ya, ketika dia programkan antropologi ekologi, dan juga waktu itu ada mata kuliah namanya ekologi manusia. Nah, jadi saya banyak berinteraksi di situ. Kemudian memang Agam itu aktif di kegiatan kemahasiswaan, jadi gampang dikenal. Gampang dikenal. Rajin ke kampus, rajin bertanya. Itulah cirinya dia. Oke. Oke. Agam Rinjani ini terkenal di sini karena sosoknya mungkin yang memiliki sifat humanis itu sendiri, terus juga aktif berorganisasi. Iya. Kalau Profesor sendiri menilai seperti apa Agam Rinjani ini? Agam itu tiba di kampus pada saat ada kegiatan intra kampus, ekstrakurikuler dan kegiatan himpunan dan kuliah. Dia banyak di luar, tapi ini kan unik karena dia banyak di luar tapi tidak pernah tidak dilihat di kampus. Rajin kuliah. Di kampus. Kemudian hubungan-hubungan sosial dengan temannya, kalau menurut saya ya, itu sangat bagus. Hubungannya ke dosennya juga sangat bagus. Dan kita bisa bayangkan karena dia juga sering melakukan pendikian di Gunung Bawah Kareng ya. Bawah Kareng, oke. Ya, pernah satu ketika di mata kuliah saya, dia agak terlambat beberapa menit, tapi belum melanggar kesepakatan. Dia datang dengan tampilan seperti itu yang kita kenal sekarang. Dan di kelas dia orangnya welcome, tidak mengganggu perkuliahan. Agam seperti itu. Oke, kalau kita lihat berseliweran ya, Agam Rinjani ini sudah diundang podcast di mana saja, menceritakan tentang kisah hidupnya seperti apa. Kayaknya dia adalah orang yang cerdas. Apakah seperti itu, Prof? Memang cerdas. Memang cerdas. Cerdas. Saya itu beri nilai dia memang berdasarkan hasil usahanya. Dia pandai sekali juga mengatur waktu. Pandai sekali mengatur waktu. Rajin membaca. Apalagi pengalaman-pengalaman berkaitan dengan berinteraksi dengan lingkungan. Itu saya kira
sangat membantu untuk menambah wawasan beliau. Jadi memang rajin ya Prof Rajin. cerdas juga ya. Rajin berorganisasi, rajin di dalam kelas, rajin berdiskusi. Begitu. Oke. Kedekatannya dengan Prof seperti apa Prof? Katanya dekat sekali sampai keluarga. Kenal juga Iya, sama. kayak bapak dan anak. Saya pernah satu kali ke Lombok. Oke. Sebelum saya berangkat, saya kirim pesan ke dia, Agam, saya mau berangkat ke Lombok. Saya dengan istri saya, anak saya, kemudian saya panggil satu mahasiswa, temannya juga, Betul. namanya Meludin. Jadi dia jemput saya, kemudian dia fasilitasi saya, walaupun saya juga sering ke Lombok. Nah ketika di Lombok, nginap satu malam di Lombok, besok pagi dia antar saya ke Gili Trawangan. Oke. Dia ikuti saya, dia kawal saya. Ya, saya bilang ya selain sebagai dosen yang Anda kawal ini kan bapakmu Agam, karena saya dengan istri saya, anak saya. Nah pagi hari di Gili Trawangan saya diantar ke Gili Meno. Gili Meno itu kan ada tempat di laut, ya, ada patung di bawah laut itu yang didatangi oleh turis-turis dari luar negeri berenang di situ, termasuk saya dan anak saya. Tapi karena dasarnya memang saya tidak bisa menyelam sangat dalam, ya saya di datar-datar aja. Tapi Agam tidak pernah jauh dari saya, karena dia akan pikir ini yang dia kawal ini bukan hanya dosennya, tapi orang tuanya sendiri kan. Betul. Nah, fisiknya kuat. Fisiknya kuat. Jadi kurang lebih 3 jam kita di situ bersama anak saya. Jadi anak saya itu di Dwi Putra itu selalu mengitari perahu, tapi di bawah pantauannya Agam. Agam. Itu dia pengalaman saya. Sampai diantar saya ke bandara waktu mau pulang ke Makassar. Itulah Agam, jiwa ininya, kemanusiaannya tinggi sekali. Kemanusiaan sangat tinggi dan juga rasa tanggung jawabnya tinggi Ya, juga. betul. Tidak ingin membuat orang merasa tidak punya siapa-siapa di sana. Ya, dan perlu Anda tahu, Agam itu kalau punya uang, dia yang biaya kita. Padahal saya ke sana kan sudah satu paket. Tapi rasa cintanya pada dosennya dan sebagai orang tuanya itu kadang-kadang dia keluarkan uang, saya tidak tahu. Nggak tahu. Ya, terlepas dari besar kecilnya, tapi niatnya itu ya untuk membantu sesamanya. Agam. Niatnya betul-betul tinggi untuk membantu sesama. Iya, betul sekali. Tidak menghitung sebesar apa yang dikeluarkan, Iya, tapi niatnya. bukan besarnya, tapi nilainya itu ya. Nilainya yang paling penting. Dan tentunya sekarang mendapat kabar bahwa Agam muncul di media sosial viral dengan jiwa kemanusiaannya yang tinggi. Pasti membuat bangga nih alma mater Unhas nih. Woi, bangga sekali, bangga sekali. Apalagi kalau dia diwawancara ya. Itu selalu menyebut saya dari UNAS jurusan antropologi. Betul. Ya, jadi jurusan antropologi ini kan sudah dunia yang kenal kalau ada di UNAS itu. Betul. Dan ada mahasiswanya yang sangat trendingnya. Ya. Itu dia. Itulah hasil dari kerja keras, pantang menyerah dan hubungan-hubungan sosial yang tetap dia jaga. Terus Agam Rujaning juga di saat diwawancarai tetap menggunakan identitas sebagai orang Makassar. Iya, betul. Saya salut itu. Betul. Nah, dia ndak macam-macam. Dia tetap, saya ini Agam, orang Makassar, alumni Sospol, jurusan antropologi Unhas. Jadi terakhir ketemu sama Agam, Prof, kapan nih? Waktu saya ke sana ke Mataram, tapi saya tetap komunikasi. Pernah sekali diajak saya begini, Prof, kita bisnis. Oke, Agam, bisnis apa? Bisnis ini mesin cuci. Cuci ya. Nah, saya oke kan. Nah, saya lihat anak ini jujur, bekerja keras dan bertanggung jawab. Tapi karena sesuatu dan lain hal, rencana saya dengan Agam untuk berbisnis itu berhenti. Ya, berhenti. Dia juga sibuk, saya sibuk, akhirnya itu diabaikan. Itu tahun berapa, Prof? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang 2 lalu. tahun yang lalu. Baru-baru ya. 2 tahun yang lalu. Itu komunikasi saya ya untuk diajak saya berbisnis. Oke. Dan selain itu kalau ada muncul lagi dia, saya pasti komentari.
Minimal, halo Agam, kamu di mana? Oke. Itu kan dia jawab. Kalau tidak saya telepon langsung. Oke. Aku kebikin Agam, persiapan ke Rinjani lagi Prof. Kapan Prof ke Rinjani? Lombok? Ya nanti lagi. Dia janji saya mau antar saya ke Rinjani. Suka mendaki juga ya Prof? Saya belum pernah ke Rinjani, tapi kalau diajak saya yang apa namanya itu yang datar-datar ya saya mau, tapi kalau manjat saya tidak berani. Belum berani ya Prof? Belum berani. Tapi kalau sama Agam ditemani Agam? Mau kalau tidak yang bahaya-bahaya itu. Oke, karena ada Agam ya. Iya betul. Karena ada. Berarti kalau sekarang ini pas lagi viral-viralnya sudah pernah komunikasi sama Agam? Pernah saya telepon. Kamu di mana Agam? Prof, saya lagi di bandara ini mau ke Jakarta, terus ke Bandung. Oke, jangan lupa kebiasaanmu. Kebiasaanmu itu tanggung jawab. Ya. Apa namanya, pengetahuan-pengetahuan yang pernah kau dapat di kampus, terapkanlah di sana. Dan kemudian ada lagi kan video-videonya itu saya like dia. Oke. Tapi telepon langsung setelah viral itu baru sekali. Baru sekali. Dan saya juga merasa tidak enak kalau saya tidak hubungi dia karena apapun dia saya kenal betul dia. Betul. Dari kecil, maksud saya dari mahasiswa baru sampai selesai pun Prof komunikasi terus. Nah itu kelebihannya itu Ana, tidak ada dosennya yang tidak direspon kalau menelpon. Betul. Teman-temannya apalagi, tuh kan? Jadi ya memang jiwanya petualang betul. Petualang betul. Sesibuk apapun kalau kita hubungi dia, pasti dia merespon. Dia balas, dia respon. Terakhir komunikasi pada saat viralnya juga tetap direspon. Dia respon. Beliau bilang apa? Iya Prof, saya seperti biasa, seperti Agam yang Prof Awe kenal. Ya, dia bilang apa namanya, orang sederhana, pendaki. Selalu sebut saya ini porter. Oh iya. Porter, tapi porter yang bisa membantu orang banyak kan. Betul. Itu dia. Nggak ajak Agam ke Makassar gitu Prof? Justru kalau saya telepon saya diajak ke sana lagi. Prof Awe mau nggak ke ini lagi, ke itu Gili Meno. Tempat itu, tempat berenang. Oke. Jadi gitu ya Prof ya. Itu. Jadi dia sosoknya memang seperti itu pemirsa ya. Kata di sini merespon setiap dosen yang ada, terus setiap dosen pun direspon dengan baik, rasa tanggung jawabnya tinggi, humanisnya tinggi, kemanusiaannya juga tinggi. Seperti yang kita lihat pada saat beliau bertekad tinggi untuk evakuasi si korban di Gunung Rinjani tersebut. Jadi sekarang Prof, dosen-dosen yang lain gimana responnya setelah melihat kabar viralnya ini? Ya kagum dan senang. Dan dia tidak kaget karena sekali lagi saya bilang, sejak dia jadi mahasiswa memang pekerja keras. Nah, kita bisa bayangkan kalau mahasiswa baru nginap di himpunan. Iya, betul Prof. Ya, Bapak. Anda mahasiswa kan? Iya, Prof. Nah, kita bayangkan di situ, nginap di situ. Kalau kita lihat secara kasat mata bagaimana orang seperti ini bisa hidup, tapi dia tetap sehat. Saya tidak pernah dengar mengeluh sakit. Betul. Itulah. Mungkin karena banyak gerak ya. Jadi itu sehat terus. Ya. Jadi dulu juga Agam ini gondrong juga ya Prof? Gondrong, dari dulu gondrong sampai sekarang. Penampilannya sama persis? Sama persis ya. Hanya yang berganti itu celananya, bajunya, tapi gayanya persis. Gayanya persis. Usianya juga mungkin ya? Ya, usia berbeda. Tapi kalau melihat di TV apa segala macam, masih kelihatan muda nggak Prof? Masih muda, betul. Apa yang ingin disampaikan kepada Agam Prof? Ya, Agam, Anda ini kan sudah menjadi milik dunia, ya kan? Jadilah Agam seperti Agam yang pertama kali Anda masuk Unhas, ya manusiawi, bekerja keras, hubungan sosialnya, jangan lupa orang tua, dan paling penting jangan lupa salat 5 waktu. Itu dia. Itu aja Prof yang ingin disampaikan kepada Agam. Saya kira itu saja. Cukup. Baik Prof. Nah pemirsa, itulah tadi kita berbicara dengan Profesor Dr.
pawai dari Kijang MA yang tentunya lebih akrab dikenal Prof Awe ya, Prof ya. Iya, betul. Prof Awe dikenal dengan mahasiswa-mahasiswa di sini. Dan tentunya itu sedikit cerita terkait Adam yang dulunya berkuliah di Universitas Hasanuddin, tepatnya di program studi antropologi, yang tentunya memiliki sikap yang sangat luar biasa, digemari para dosen karena pekerja keras dan juga humanis, dan juga merespon setiap dosen yang ada, dan tentunya tidak melupakan dosen-dosennya yang dulu mengajarnya dan punya rasa tanggung jawab. Setelah ini pemirsa, saya akan mewawancarai ketua himpunan yang tentunya punya kedekatan juga, karena Agam ini merupakan anak himpunan yang sering berada di kampus tentunya, dan kita akan tanya-tanya terkait bagaimana sosok Agam di himpunan. Nah, pemirsa BKM News, kali ini saya sudah bersama dengan ketua himpunan ya. Himpunan yang ada di antropologi sendiri, dan kita akan menuju lokasi di mana sekretnya. Iya. Kalau kata anak himpunan sekretnya, ada ya sekretnya tadi. Boleh dijelaskan Kak dulu? Lokasi sekretnya ini kalau dari fakultas tadi kan kita tadi dari arah fakultas ini. Kayak gimana tuh? Kalau dari arah fakultas menuju ke lokasi lembaga 7 himpunan itu terdiri Kak, kita melewati yang namanya Baruga Baruga Pangeran Andi Petarani Kak, yang biasa digunakan oleh mahasiswa untuk wisudawan. Iya Kak. Berarti ini adalah jalan yang sering juga dilewati. Iya, oleh. Jadi kalau mau ke himpunan. Bukan cuman ke Agam sih, lebih tepatnya seluruh mahasiswa pasti pernah melewati tempat ini, karena tempat ini menurut saya strategis, berada di tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Iya. Jadi di sini ada berapa himpunan di dalam? Ada 7 himpunan Kak yang berdiri di dalam Kak. Sekretnya lah Kak. Iya. Kita akan masuk ini. Oke. Saat ini kita sedang memasuki kawasan Lema Kak. Lema itu? Lema itu artinya lembaga mahasiswa. Oke, lembaga mahasiswa. Iya. Kita masuk lembaga Lema, lembaga mahasiswa. Terus kita lewat sini? Iya, lewat sini untuk melihat sekret 7 himpunan yang ada di Sospol Kak. Jadi sekret antropologi nomor berapa ini? Berada di nomor 5 Kak. Nomor 5, 1, ya, dari 2. ujung ketika mau masuk ke ujung sananya Kak. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ralat Kak, 6. 6 ya? Iya, 6. Jadi sekretnya ini kalau kita masuk di Lema, lembaga mahasiswa, sekret untuk antropologi sendiri di nomor 6. Nomor 6 Kak. Dan ini sebenarnya tempat untuk berkumpulnya 7 lembaga yang ada di Sospol Kak. Dan itu di depan tadi namanya Taman Lema Kak. Taman Lema ada juga. Wah, jadi di sini berkumpul semua ya? Iya. Semua 7. di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Iya. Oke. Kita boleh lihat-lihat masuk sambil kita bahas-bahas di dalam ya? Boleh kita Kak. Di dalam Boleh ya, Kak. Ya? Iya. Mari kita masuk ke Berita Kota Makassar. Jadi berikut berupa kenang-kenangan yang diarsipkan oleh kakak-kakak kami yang telah berhimpunan. Salah satunya itu dari angkatan 15 yang teruntuk anggota yang baru terdaftar atau baru bergabung dalam himpunan kami. Salah satunya ini Kak. Dan ada bentuk penghargaan oleh universitas lain. Di himpunan ini juga kami sediakan buku-buku untuk para anggota agar dia bisa meningkatkan minat bacanya Kak. Dan pemirsa BKM News, kalau tadi saya mewawancarai salah satu dosen yang tentunya memiliki kedekatan juga dengan sosok Agam Rinjani, dan saat ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa yang tentunya tergabung dalam himpunan yang dulunya Agam Rinjani juga sempat bergabung di himpunan antropologi sendiri. Namanya apa? Human Kak. Human itu apa? Jadi Human itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Antropologi. Himpunan Mahasiswa Antropologi. Saat ini saya bersama kakak siapa? Saya bernama Anggito Abimanyu selaku Ketua Himpunan periode saat ini. Oke. Kenal dengan sosok seniornya nggak? Agam Rinjani yang baru-baru viral ini. Kalau kenal secara langsung itu enggak Kak, cuman cerita dari kakak-kakak itu pasti ada mengalir ke turun ke adik-adiknya. Apakah ceritanya ada saat Agam Rinjani ini viral atau sebelum-sebelumnya memang selalu diceritakan? Dari sebelum-sebelumnya sih Kak. Pernah waktu itu lagi ngumpul sama senior.
Sempat ada teman saya yang dibilangi mirip dengan gaya-gaya kakak Agam Rinjani. Oh, mirip Ya. gayanya atau wajahnya? Gaya kak dari tingkah lakunya. Oh, tinggal aku seperti apa tuh? Contoh dia gaya-gaya merokoknya kak. Oke. Ya, dia punya ciri khas yang identik. Kak. Kalau itu pas diceritakan tentang sosok Agam Rinjani, kayak gimana pandangannya? Ekspektasinya kayak gitu? Pada saat itu belum dibahas mendalam kak, cuman akhir-akhir ini kan sering jadi perbincangan Betul, oleh betul. kakak. Gimana anak-anak himpunan nih setelah melihat kabar ada senior yang dulunya anak Human juga, dari dulu Ya. namanya Human. Human. Human juga mendengar kabar yang tentunya kabar baik. Iya. Iya. Ya. Bagaimana anak-anak Human di sini? Pada saat itu kecenderungan anggota himpunan atau alumni-alumni itu menceritakan sosok Agam Rinjani ini, dia itu orangnya totalitas dalam berhimpunan. Contohnya itu ketika ada kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus, bahkan di luar daerah Makassar, dia itu jalan kaki dari kampus ini ke lokasi kegiatan himpunan itu. Oke. Yang pada saat itu kalau saya tidak salah berlokasi di Pangkep, Oke. dan dia jalan kaki. Begitu kalau diceritakan sosok Ya. Agam Rinjani yang dulu ya. Ya, dan ada juga cerita yang saya dengar dari kakak-kakak yang menceritakan itu dia start dari Palu ke lokasi Pengaderan, naik ambulans. Oke. Ya, dan dia setotal itu datang naik ambulans terus ke lokasi Pengaderan untuk menjenguk adik-adiknya yang telah dikader dan menjadi anggota himpunan. Oh, dari Palu, Ya, Agam Rinjani dari Palu ke lokasi Pengaderan. Iya. Pengaderannya di mana? Pengaderannya itu tidak jauh dari wilayah Makassar sih kak, setahu saya. Oke. Itu tahun 2018, tapi untuk lokasi tempatnya saya kurang tahu. Oh, dari Palu. Oh, Ya. oh ya, saya mendengar cerita bahwa ke Palu itu karena Agam Rinjani ikut membantu yang korban bencana di sana. Iya, Jadi Kak. tiba-tiba karena ada Pengaderan di Makassar, jadi datang langsung. Datang juga. Oke, naik Ya. apa? Naik ambulans. Kak. Ambulans. Iya. Oke, untuk mengikuti Pengaderan itu. Iya, Luar biasa, berarti jiwanya memang jiwa petualang ya. Iya, Kak. Petualang, terus humanisnya juga ada, kemanusiaannya juga luar Iya. biasa. Nah, gimana respon teman-teman di Human ini dengan adanya viralnya nih, Kakak Agam Rinjani nih? responnya sih sebenarnya bisa menjadi langkah untuk himpunan kami tersendiri agar bisa terbranding lebih eksis lagi. Gimana apa maksudnya gimana anak-anak di Human ini mendengar kabar? Apakah mereka wah kau anak dicerita begitu ya atau Iya. bagaimana? Sebenarnya sih sekedar cerita-cerita aja kak, bagaimana sosok Kak Agam Rinjani pada saat dulu itu. Jadi selepas dari situ kayak Ya. Agam Rinjani ini lebih dicerita lagi dulu Kak Agam ini seperti ini, dan seperti ini. Dan yang dibahas oleh kakak-kakak di himpunan itu seputar podcast kak, podcast yang ada di salah satu Podcastnya siapa? ya Deddy Kobuser. Tentang pembahasan apanya tuh? Yang dia robek tiketnya. Ya, Yang dia robek tiketnya untuk tidak kembali ke Makassar dan tidak mau lagi tinggal di himpunan ini kak. Karena kan seperti yang diketahui bahwa dia sempat tinggal di himpunan ini selama dia masih berstatus mahasiswa kak. Oke, gimana pembahasan terkait itu? Memang betul adanya agak merobek tiketnya karena tidak ingin lagi pulang ke Makassar karena ngapain lagi hidup di Makassar? Saya sudah selesai, saya mencari penghidupan yang baru. Betul seperti itu. Gimana sih? Menurut yang cerita yang kakak tahu ya? Karena memang kak kecenderungan alumni itu ketika status mahasiswanya sudah lepas, dia itu datang ke kampusnya ketika ada kegiatan-kegiatan himpunan aja kak. Gitu. Dia sudah tidak tinggal lagi di sini atau tidak terlalu mengintervensi lah. Oke. Memang Agam Rinjani ini sejak dulu sebelum ke sana ya. Iya. Kak Rinjani itu sendiri sering daki gunung di Makassar. Iya kak, sering. Setahu saya kak, dia pernah lintas kak dari Lompo Batang ke Bawakaraeng dalam waktu yang sangat cepat kak untuk manusia normal ya, kata teman-teman saya. Iya, dia itu termasuk. Berarti sering. Iya. Kamu juga apa anak daki-daki gunung juga nggak sih? Apakah namanya Mapala ya? Kalau di UNAS itu kak Korpala. Korpala. Ya. Apakah kamu anak Korpala juga? Tidak kak. Tidak ya? Cuman ada teman angkatan yang anak Korpala. Ada yang kenal dekat nggak sama Agam itu? Sudah jauh ya? Sudah jauh kak gap antara angkatan saya dengan angkatannya. Cuman kakak-kakak yang sering berkontribusi di kegiatan Human itu
ada beberapa yang dekat dengan Kak Agam. Kak Abi sendiri melihat sosok Agam Rinjani, penilaian sendiri gimana nih? Mendengar-dengar juga bisikan-bisikan dari senior yang lain, juga diceritakan sosok-sosoknya. Pasti sekarang pada hangat dibicarakan, dulu Kak Agam begini, dulu begitu. Kamu sendiri menilai seperti apa? Menurut saya sosok Kak Agam Rinjani itu sangat memotivasi ya Kak. Apalagi dia bisa survive di berbagai situasi, baik di pesisir, di agraria maupun di pegunungan Kak. Menurut yang sangat memotivasi saya pribadi ini Kak, dia itu bisa survive dimanapun. Dimanapun ya? Iya, dan tidak ketergantungan oleh finansial ekonominya itu pada saat dia survive itu kurang. Ya, kamu udah sabar nih ketemu? Nggak sabar, sangat tidak sabar Kak. Sabar. Ya. Apakah setelah itu kamu naik gunung juga? Kalau sama Kak Agamnya, coba. Sama nih sama Pak Prof tadi, Prof Awe kenal. Prof Awe katanya kalau sama Agam mau deh. Kamu juga seperti itu? Seperti itu Kak. Seperti itu ya. Oke. Ada nggak di sini yang ditinggalkan benda mungkin dari Kak Agam, ada nggak? Ada ya? Cuman biasa tiap angkatan itu Kak tinggalkan setiap benda di Punan ini Kak. Contoh yang di luar itu ditinggalkan oleh angkatan 15. Karena angkatan Kak Agam itu sudah terlalu jauh, jadi saya kurang mengetahui Kak. Oke. Jadi kayak gitu ya. Tapi intinya gini ya pemirsa, di sini adalah tempat yang tidak pernah berubah. Seperti ini ya, dulu ya warna kuning. Warna kuning Kak. Menjadi ciri khas. Ya, identik dari lembaga kami tersendiri Kak, warna kuning. Kuning hitam. Arti kuning hitam? Kuning itu melambangkan kekerabatan, hitam itu melambangkan kedalaman ilmu. Asik, kekerabatan dan kedalaman ilmu. Sejak dulu pemirsa, warna untuk di himpunan ini kuning dan hitam. Dan di sini tempatnya juga Agam Rinjani selalu berada di sini setelah perkuliahan, mungkin sampai nginep di sini ya. Karena dulu mungkin beda sama aturan yang sekarang. Beda. Terakhir dari Kak Abi, apa yang ingin disampaikan deh untuk pemirsa? Untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan takut berlembaga. Karena dengan berlembaga kita bisa meningkatkan kapasitas dari individu diri kita. Itu saja. Jangan takut berlembaga ya? Jangan takut sama senior juga? Ya, betul. Terima kasih senior. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, itulah tadi aku podcast bareng Ketua Himpunan di Angkatan 2023 ini. Kita sedikit bertanya-tanya tentang lokasi ini, di mana di sini dulunya Agam Rinjani sempat juga berdiam di sini. Terima kasih pemirsa Berita Kota Makassar, sampai jumpa.